Baik, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, salam bagi kita semuanya. Sangat senang kita dapat berjumpa kembali dalam acara belajar Alkitab di siang hari bersama Wilayah 11 Conference Jakarta dan sekitarnya dan Komunikasi Conference DKI dan sekitarnya. Baik, silakan Saudara Simon boleh memutar dari studio lagu buka kita. Apabila damai perjalananku atau ombak keras memalu, apapun nasibku, aku berseru, baiklah, baiklah bagiku, baiklah bagiku, baiklah, baiklah bagiku. Oh Tuhan, lekaslah datang di awan dengan kemuliaan-Mu. Nafiri berbunyi, datanglah Tuhan, itu pun baiklah bagiku, baiklah bagiku, baiklah, baiklah bagiku, baiklah, baiklah bagiku. Kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kemuliaan kerajaan sorga. Betapa pada siang hari ini hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur dan sukacita oleh karena kami dapat berhimpun kembali melalui media ini untuk belajar Alkitab bersama seluruh partisipan yang telah hadir bersama-sama dengan kami pada siang hari ini. Kami bersyukur, itu sebabnya kami naikkan puji-pujian bagi Engkau. Layaklah Engkau menerima segala sembah ibadah kami, karena Engkau adalah Allah, pencipta dan penebus kami. Dan Engkau adalah Allah yang empunya akan kehidupan kami. Saat ini hati kami telah sedia untuk mengikuti ibadah ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kami. Oleh karena itu, kiranya Engkau boleh mengurapi hamba-Mu, Pendeta J. Ringo-Ringo, yang akan menyampaikan pekabaran lewat pelajaran roh nubuat. Kiranya hikmat surgawi, roh dua kali ganda akan menjamah mulut dan bibirnya serta lidahnya.
agar ia boleh berkata-kata dengan penuh kuasa, menyampaikan firman Tuhan kepada kami yang sudah siap mendengarkan. Karuniakan kepada kami hikmat, akal budi, Roh Kudus yang sama, agar kami boleh memahami, mengerti pekabaran yang disampaikan oleh hamba-Mu, terlebih berikan kami segenap kuasa untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Memberkati seluruh perangkat peralatan yang kami gunakan dalam media ibadah online ini, agar dapat menunjang, boleh berjalan dengan lancar, hanya demi kemuliaan bagi nama-Mu. Seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, menyertai juga sahabat-sahabat kami, anggota jemaat dan tamu-tamu kami, agar mereka juga boleh hadir untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya kehendak Bapa yang jadi bagi kami, mohon ampun akan segala dosa dan pelanggaran kami begitu banyak, karena kami sudah percaya Engkau mendengar menjawab doa kami yang kami sembahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, kesempatan yang baik ini saya berikan kepada Pendeta Ringo untuk menyampaikan pekabaran berupa pelajaran Roh Nubuat. Silakan Pendeta. Saya mau menyampaikan pertama-tama selamat siang bagi kita semua. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi milik kita, dan saat ini kita akan masuk dalam pelajaran kita lanjutan berkaitan dengan pekabaran 3 malaikat. Nah, kemarin dalam pelajaran kita sebelumnya, baik, kita sudah pelajari berbagai masukan-masukan daripada firman Tuhan kepada kita, dan kita sudah melihat bagaimana Tuhan menuntun umatnya memasuki suatu pekerjaan besar sebagai satu umat yang dipanggil keluar ya dari dalam apa? Dari dalam kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, saudara-saudara, kita akan coba melihat kembali bagaimana pekabaran pada waktu yang lalu itu disampaikan kepada kita di kutipan Counsels for the Church beberapa nasihat kepada gereja atau teguran kepada gereja. Dikatakan dengan jelas sebagaimana tertulis dalam bahasa aslinya. Saya coba bacakan kepada saudara. December 10, 1871, I was again. Ya, perhatikan kata I was again. Kembali saya ditunjukkan that the health reform is one branch of the great work. Jadi reformasi kesehatan itu menjadi cabang yang besar, which is to feed the people for the coming of the Lord. Yang mana itu akan mempersiapkan satu umat bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. It is as closely connected with the third angel message. Nah, perhatikan dihubungkan dengan pekabaran 3 malaikat. Itu adalah sesuatu yang begitu dekat terhubung dengan pekabaran 3 malaikat, as the hand is with the body, sebagaimana tangan dalam tubuh. Ya, kedekatan atau closely connected-nya, terhubungnya seperti tangan terhubung dengan tubuh. Tangan nggak bisa lepas dari tubuh, ya. Nah, jadi saudara-saudaraku, pekabaran 3 malaikat tidak hanya menyampaikan, misalnya kita berpikir, oke, kita mau mendengarkan kembalilah kepada penyembahan yang benar. Bagaimana cara penyembahan yang benar? Seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Lalu kita berpikir, kita mengikuti hukumnya. Ya, kita mengikuti kita pergi ke gereja, kita pergi ini. Ternyata pekabaran kasih karunia Allah yang disampaikan lewat pekabaran 3 malaikat juga berbicara tentang how we to live, ya. Bagaimana kita harus hidup, ya. Jadi itu makanya dikatakan di sini, law of 10 commandment has been lightly regarded by men, but the Lord would not come to punish the transgressors of the law without first sending them a message of warning. Jadi perhatikan, ada kutipan di atas tentang reformasi kesehatan. Hukuman Allah katanya tidak akan datang sebelum para pelanggar diingatkan, dan diingatkan tentang apa? Pekabaran yang datang dari Allah. Apa pekabaran itu? Ternyata pekabaran kesehatan juga bagian daripada apa? Bagian daripada pekabaran 3 malaikat. Nah, perhatikan kalimat berikutnya. Angel proclaim that message, ya. Pekabaran 3 malaikat menyampaikan pekabaran itu atau mengumandangkan, proclaim, mengumandangkan. Had man ever obedient to the law of 10 commandments, crying out, ya,
crying out in their lips the principle of those precepts, the cause of disease now flooding the world would not be, ya. Jadi perhatikan bahwa di sini ada penyakit yang sedang mewarnai dunia. Ternyata Tuhan punya perhatian yang besar terhadap itu, umat-umatnya, supaya jangan itu supaya jangan itu menjadi merusak iman kita. Kalau saya terjemahkan tadi ya, the third angel ini had man ever been obedient, ya, jika manusia pernah patuh pada hukum 10 perintah, menjalankan prinsip-prinsip ajaran tersebut dalam hidup, yaitu ya, carrying out in their lives, in their lips, ya, life atau lips, ya. Nah, ini kita orang-orang Indonesia menerjemahkan bahasa Inggris ini kadang-kadang ada kata-kata yang dua hal mirip penyebutannya, lips, ya. Lalu kemudian kalau dikatakan kita menjalankan prinsip ajaran tersebut dalam hidup mereka, kutukan penyakit yang sekarang membanjiri dunia tidak akan terjadi. Apa sekarang penyakit yang membanjiri dunia, saudara? COVID, ya. Tapi memang Nyonya White tidak katakan COVID, tapi bagi dia ada gambaran bahwa akan banyak penyakit-penyakit yang akan bermunculan di dunia. Nah, oleh karena itulah, in all our health institution, it should be made a special feature of the world to give instruction. Nah, jadi di semua institusi kesehatan kita harus jadikan ciri khusus dari pekerjaan untuk memberikan petunjuk, instruksi, ya, sehubungan dengan hukum kesehatan. Nah, itu makanya Gereja Mazmur 7, saudara dan saya sadari bahwa Gereja Mazmur 7 itu dipanggil oleh Allah, dispesialisasikan oleh Allah, diasingkan oleh Allah agar mereka boleh menjadi jalan. Jalan apa, saudara? Jalan memberitahukan kepada dunia apa yang baik, yang berkenaan dengan kehidupan yang sehat. Nah, selanjutnya, the principle of health reform should be carefully and thoroughly set before all, ya, harus dengan berhati-hati, harus dengan cermat, ya. Prinsip reformasi kesehatan harus ditetapkan dengan hati-hati dan menyeluruh di hadapan semua orang. Both patients, apakah dia pasien, and helpers, apakah dia perawat atau penolong. This work requires moral courage. Jadi pekerjaan ini membutuhkan keberanian moral atau ada moral dari beban hati lah yang dimaksud di sini, ya, beban hati. But the true disciple of Christ, he whose mind is in harmony with the mind of God, while constantly learning, will be teaching as well, leading the minds of others upward, away from the prevailing errors of the world. Jadi murid-murid Kristus dikatakan, yang disebut murid Kristus sejati, dia yang pikirannya selaras dengan pikiran Allah. Itu baru murid Allah yang sejati. Selarasnya dalam hal apa? Nah, ini perhatikan ini. Yaitu dengan terus-menerus mengajar juga memimpin pikiran orang lain. Kemana pikiran orang lain dipimpin? Ya, minds of others upward, ke atas siapa yang mau dijangkau? Tuhan, Roh Kudus. Dan away from, lalu menjauh dari kesalahan-kesalahan yang merajalela di dunia. Apa kesalahan itu? Nah, yang penting enak itu baik. Nah, ini kesalahan ini. Yang penting kita makan bagus. Kata yang penting semua kan bisa dimakan, apa saja kan dimasukkan ke mulut bisa. Tapi bukan begitu. Itu yang sedang dimaksud dalam pelajaran kita ini. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan demikian, ya, supaya kita lihat bagaimana Tuhan menuntun umat-umat Tuhan ini harus lebih dahulu mengajarkan diri kita kepada apa yang Allah ingin supaya kita miliki, dan dari kita miliki kemudian kita sebar kepada orang lain. Amin. Education should be given on proper diet, dress, and exercise. Nah, perhatikan ini. Pendidikan harus diberikan tentang diet, tentang berpakaian, tentang olahraga. Ini kalau bagi kita orang-orang anak-anak, kalau semua diurusin dikatakan cerewet. Hamba Tuhan yang diberikan inspirasi surga ini semua disorot. Kenapa? Karena memang kita the people peculiar, ya. Apa itu the people peculiar atau the peculiar people?
orang-orang khusus, orang-orang pilihan. Not only should our own people be educated. Jadi dikatakan bukan hanya bangsa kita sendiri yang harus kita didik. But those who have not received the light upon health reform should be taught how to live healthful. Dan tetapi mereka yang belum menerima terang informasi kesehatan harus diajarkan bagaimana hidup sehat. Jangan berpikir jadi Advent dulu baru diajar hidup sehat. Nah itu makanya BWA boleh menjalin hubungan dengan PKK ya. PKK mana? PKK kelurahan, bagaimana memperagakan hidup sehat, ya, makanan sehat, masakan yang baik, bagaimana sayur-sayuran, buah-buahan, mengkombinasikannya sedemikian rupa menjadi sesuatu yang menyenangkan dan memberikan mereka kesadaran, oh terhindar dari apa? Dari darah tinggi, dari diabetes, dari apa lagi? Macam-macam. Inilah berkat yang diberikan. Nah, setelah mereka sadar kesehatan itu, mereka mulai kompak. But if we have no standard in this respects ourselves, what is the need of going to such large expense to establish health institute? Where does the reform come in? Dia katakan, tapi jika kita sendiri tidak memiliki standar dalam hal ini, apa perlunya mengeluarkan begitu banyak besar untuk mendirikan sebuah lembaga kesehatan? Dari mana datangnya reformasi? Nah, ini jadi teguran bukan hanya kepada kita sebenarnya. Institusi kesehatan kita sudah dibangun. Dan institusi kesehatan kita harus memikirkan ini. Bagaimana kita Bagaimana kita memiliki cara kesehatan yang baik. Nah, selanjutnya, those who teach the principle of health reform should be intelligent in regard to disease and its causes atau penyebab ya. Mereka yang disebut di sini yang mengajarkan prinsip reformasi kesehatan harus cerdas. Should be intelligent, cerdas, sehubungan dengan penyakit dan penyebabnya. Nah, sekarang ini memang ada keunikan dengan COVID-19. Saya dengar ada satu berita di Rusia atau di daerah Rusia. Itu kan ada ketentuan dari PBB, Badan Kesehatan PBB, bahwa orang-orang yang kena COVID itu nggak boleh dibedah. Nggak boleh apa istilah bedah kalau orang mati ya, bagi orang kesehatan itu atau orang-orang diotopsi, tidak boleh diotopsi. Kenapa? Karena bahaya katanya. Tapi mereka justru mengotopsinya untuk mendapatkan apa yang menjadi penyebab kematian. Kenapa begitu masuk itu COVID ke dalam tubuhnya, lalu terjadi sesak, apa yang diserang? Ini semua harus dilakukan pembedahan. Maksud saya di sini, perhatikan kata should be intelligent. Artinya kita harus cerdas. Cerdas dengan penyakit dan kita harus memahami penyebabnya. Lalu kalau sudah kita pahami penyebabnya, kita harus tahu juga apa yang akan menjadi solusinya. Understanding that every action of the human agent should be in perfect harmony with the laws of life. Ya. Lalu kemudian dikatakan, jadi kita harus memiliki pengetahuan yang cerdas, memahami bahwa setiap tindakan agen manusia harus selaras dengan hukum kehidupan. Ya ini. Human agent should be in perfect harmony ya. Kemudian saya lanjutkan sedikit lagi dari kutipan ini. The light God has given on health reform is for our salvation and the salvation of the world. Luar biasa. Nah, kalau Bapak Suci dunia menyebutkan dalam Laudato Si, bumi kita ini adalah rumah kita, maka kita harus sehatkan bumi. Saya kira kita memiliki tujuan yang sama. Oke? Walau nanti kemudian ada nama the hidden agenda. Ini dia. Kalau Tuhan tidak ada the hidden agenda. Kenapa? Karena dia berpikir bagaimana supaya terang bagi manusia itu bahwa setiap tindakan manusia yang ditujukan untuk menjaga dunia ini, termasuk membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah ke got. Saya takut kita masih memiliki kebiasaan seperti ini. Buang sampah langsung dari mobil, ya kan? Itu kan meracuni, meracuni alam kita dan menyebabkan kekotoran, menghasilkan kuman dan orang lain bisa terpapar oleh kuman itu. Itu makanya the light God has given on health reform
is for our salvation. Karena itu bagian daripada keselamatan kita. Kenapa menjadi bagian daripada keselamatan kita? Karena Tuhan mengembalikan kita dari kematian karena dosa melalui penebusan untuk kemudian memiliki kehidupan Taman Eden di dunia berdosa. Boleh dapat paham itu ya? Untuk memiliki kehidupan Taman Eden di dunia berdosa. Jadi walaupun dunia ini berdosa, tapi kita bisa memiliki kesehatan seperti kesehatan Taman Eden. Yang diatur makanannya sedemikian rupa oleh Tuhan, yang hanya biji-bijian dan buah-buahan diberikan kepada Adam dan Hawa untuk membentuk kesehatan dengan umur yang panjang bahkan sampai 900 tahunan. Setelah berdosa maksud saya ya. Sebelum berdosa tentu itu makanya saudara dengar rahasia ini. Di Taman Eden ada 2 pohon. Satu namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Yang dilarang oleh Tuhan untuk tidak dijamah adalah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Walau juga begitu juga pohon pohon kehidupan. Lalu kemudian ketika itu dilanggar, maka mereka akan menerima risiko. Tapi seandainya mereka tidak melanggar, saudaraku, maka mereka akan hidup lama. Agar mereka bisa kemudian di-refresh, Tuhan akan izinkan mereka makan buah pohon kehidupan. Dengan memakan buah pohon kehidupan itu, mereka akan apa? Memiliki tubuh yang tidak fana lagi. Ya, mereka memiliki tubuh yang kekal. Oke? Nah, itu rahasia saja. Nanti di surga kita perjelas itu ya. Jadi, men and woman should be informed in regard to human habitation. Nah, ini. Manusia, maksudnya di sini baik laki-laki maupun perempuan, harus diberikan pemahaman, pengertian, pengetahuan berkaitan dengan kebiasaan manusia. Fitted up by our Creator as His dwelling place and over which He desire us to be faithful steward. Nah, ini perhatikan kata faithful steward. Apa artinya faithful steward? Penata layan yang setia. Nah, kenapa kita menjadi penata layan yang setia? Melalui penurutan kita kepada siapa? Kepada rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Jadi, saudaraku, keselamatan hanya diberikan kepada mereka yang menurut by faith ya, menurut karena iman. Jadi iman yang mendorong dia menurut, dan kemudian iman itu harus dipahami tidak bisa lepas dari penurutan. Ibarat 2 sisi mata uang. Kalau saudara lihat sisi mata uang, ada gambar, ada tulisan. Di gambar ada gambar, itu bisa gambar lambang negara, itu bisa gambar burung atau binatang tertentu yang menjadi ciri khas dari negara itu, tapi ada juga lambang negara. Lalu di belakang ada tulisan yang jelas isi atau nilai uang itu. Nah, ketika ada gambar negara, ada nilai, duanya nggak bisa dilepas. Ketika itu terjatuh di jalan, diambil oleh orang, 2 sisi itu diketahui. Demikian juga iman dengan penurutan adalah 2 sisi yang tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan. You punya iman, mana buktinya? You punya penurutan, apakah itu karena iman atau karena ada sesuatu yang Anda ingin dapatkan? Nah, karena itulah maka kenapa Tuhan menginginkan umat-umatnya menjadi orang-orang yang memiliki. Nah, ini mohon maaf kalau saudara dengar azan, yaitu karena kita dekat dengan masjid. Jadi karena orang memiliki pertanggungjawaban kepada Tuhan. Dan kemudian juga karena orang dipersiapkan untuk menjadi warga negara kerajaan surga yang dipenuhi dengan roh penurutan karena iman. Lalu kemudian mengapa kita harus hidup sehat? Perhatikan satu kutipan dari 2 Korintus 6:16. For ye are the temple of the living God, as God had said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Oke. Jadi itu makanya saudaraku, kenapa pekabaran reformasi diberikan? Karena lihat, kita adalah umat Allah, di mana Allah ingin tinggal bersama dengan kita, dan ternyata Allah itu Allah yang bersih, Allah yang sehat, dan Allah tidak ingin anak-anaknya sakit-sakitan. Dan itu makanya setiap kali kita memperhatikan Yesus bertemu dengan orang sakit, dia tidak tega melihat kesakitan itu, karena itu merusak cara berpikir orang itu, merubah pandangan mereka tentang Allah. Bahkan ada yang berani mengatakan penyakit ini datangnya dari Tuhan.
Ya Tuhan yang memberikan ini. Jadi sabar-sabar aja lah kita. Nanti kalau Tuhan nggak mau lagi memberikan, dia tarik ini. Ini pandangan-pandangan seperti ini banyak merusak diri kita. Baik, sedikit satu apa lagi ya? Mungkin saya sudah harus pikirkan juga waktu ya. Oke, satu lagi kutipan ya. In all our health institution, it should be made a special feature of the work to give instruction regard to the law of health. Jadi untuk setiap lembaga-lembaga yang kita miliki katanya harus kita membuat sebuah sebuah hal yang khusus. Harus ada ciri khas yang khusus dari pekerjaan untuk memberikan petunjuk instruction dalam kaitannya dengan hukum-hukum kesehatan. Nah, pernah ditanyakan oleh orang-orang kepada saya begini, kenapa orang Advent tidak minum teh, kenapa tidak minum kopi, kenapa ini? Saya hanya katakan dengan mengutip pernyataan saudara-saudara kita mayoritas, oh kami sangat menjunjung tinggi kesehatan, karena kesehatan itu sebagian dari iman. Oh begitu, iya. Kenapa rupanya dengan teh? Nah, teh itu tidak baik dikonsumsi terus. Tapi mungkin untuk fungsi-fungsi yang lain, teh ada fungsinya. Jadi bukan fungsi konsumsi. Oh begitu. Kenapa? Karena bisa mengganggu kesehatan. Nah, lalu saya ilustrasikan dengan cara, coba ambil teh, celupkanlah kain putih ke dalamnya, lalu kemudian setelah itu nggak usah tunggu lama-lama, kamu celup ke rinso. Bisa nggak bersih lagi yang putih itu? Nggak bisa. Seperti itulah dia mengotori usus kita, sehingga pekerjaan usus kita tadinya yang bersih, yang siap untuk melakukan pekerjaan di dalam tubuh kita, hasilnya jadi memiliki hambatan, karena ada yang lengket di dalam usus kita, memperlambat pekerjaannya. Begitu juga dengan kopi, begitu juga dengan rokok, begitu juga dengan yang lain, merusak sistem kesehatan. Dan mereka akhirnya mengerti. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Begitu juga dengan ketika saya ditanya, kenapa kita nggak boleh makan udang ini? Saya katakan kepada mereka, itu kan tinggi proteinnya. Nah, justru yang karena tinggi proteinnya sebenarnya kita harus hati-hati, nggak boleh. Karena ada protein yang baik dari binatang yang lain seperti ikan yang lain. Terlalu tinggi protein bisa menyebabkan apa? Menyebabkan asam urat, menyebabkan kelebihan protein tubuh kita, dan banyak penyakit yang bisa ditimbulkannya. Nah, kita ikuti, tetapi kemudian kita tekankan. Lalu kita sampaikan, kami ini menjunjung tinggi hidup sehat. Karena kami juga percaya kepada semboyan. Jadi kita nggak usah katakan semboyan kita supaya mereka tetap menghargai semboyan itu adalah mereka. Kami juga menjunjung tinggi semboyan, kesehatan adalah sebagian dari iman. Dan dengan demikian akhirnya kita seperti sama dengan mereka. Karena ini kan tujuan penginjilan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lewat kutipan ini tadi, pekabaran 3 malaikat tidak hanya berbicara mengenai bagaimana kita mengerti nubuatan, bagaimana kita mengerti dogma-dogma gereja, tapi juga bagaimana kita hidup dengan sehat dan baik, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Inilah pelajaran yang disampaikan pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, saudara sekalian, tentunya kita sepakat mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta J. Ringo yang telah menyampaikan pelajaran yang begitu baik bagi kita pada siang hari ini. Kiranya itu boleh menjadi berkat bagi kita di sepanjang kehidupan iman kita dalam menghadapi berbagai problema kehidupan, terutama keadaan dunia yang sedang terguncang oleh penyakit sampar. Dan itu ternyata telah dibuatkan jauh-jauh sebelumnya oleh hamba Tuhan, Ellen G. White. Terima kasih hamba Tuhan Pendeta J. Ringo. Tuhan memberkati. Dan kita akan menanjak pada bagian yang kedua, yaitu kita akan belajar firman Tuhan di pelajaran sekolah sahabat yang nanti akan dipimpin oleh Pendeta James Hursina sebagai ketua wilayah 11. Ya. Pelajaran kita pada siang hari ini itu kita sudah memasuki pelajaran yang kedua dari pelajaran sekolah sahabat kita yang baru di triwulan ini, dan pada hari ini kita akan dipandu oleh Pendeta James dengan judul Seorang Pengantara. Baik, tentunya kita akan lanjutkan acara ini pada pokok yang berikut untuk belajar sekolah sahabat bersama.
Baik, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada siang hari ini kita akan kembali belajar pelajaran sekolah sahabat kita, di mana hari ini kita masuk di pelajaran hari Rabu dengan temanya adalah seorang pengantara. Seorang pengantara. Baik. Yang menjadi pertanyaan adalah apa fungsi pengantara? Ya, atau apa bagian dari pengantara itu? Ya. Fungsi dari pengantara atau pengantara adalah orang yang menengahi dua pihak yang menciptakan hubungan baik antara mereka yang tidak dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ya, jadi pengantara adalah orang yang menengahi dua pihak untuk menciptakan atau yang menciptakan hubungan baik antara mereka yang tidak dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Keadaan yang menuntut pengantara biasanya adalah keretakan yang terjadi di antara dua pihak. Dan pengantara mengusahakan pendamaian dan keutuhan kembali. Ya, jadi pengantara tugasnya adalah untuk merekonsiliasi, untuk mendamaikan dua belah pihak yang berseteru atau kedua belah pihak yang bertentangan. Jadi fungsi dari pengantara adalah mendamaikan ya kedua belah pihak itu. Nah, kalau kita baca di dalam Bilangan pasal 14 ayat 12 ya sebagaimana yang terdapat di dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita, di sana dikatakan bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Ya, jadi Tuhan sampaikan kepada Musa bahwa Tuhan akan menghukum bangsa ini dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Lalu di ayat yang ke-11, mengapa Tuhan ingin melenyapkan mereka? Ya, kenapa Tuhan ingin menghukum mereka? Ayat yang ke-11, perhatikan. Oleh karena mereka menista dan tidak mempercayai Allah yang telah menuntun mereka keluar dari perhambaan di Mesir. Ya, jadi inilah alasan mengapa Tuhan ingin menghukum bangsa ini, oleh karena bangsa ini, bangsa Israel telah menista Tuhan dan mereka tidak mempercayai dan tidak menghargai apa yang Allah telah lakukan terhadap mereka ketika Allah membawa mereka, menuntun mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau seseorang ya, jika seseorang dia menista Tuhan dan tidak mempercayai Tuhan, bahkan tidak menghargai bagaimana Tuhan telah memimpin hidupnya, maka hidup orang itu akan dipenuhi dengan kegelisahan. Ya. Hidup orang itu akan selalu mengalami kegelisahan. Nah, saudaraku, menghadapi situasi atau kondisi seperti ini, maka Musa tampil sebagai pengantara antara Allah dengan bangsa Israel. Dan Musa, dia datang kepada Allah, dia meminta pengampunan dan kemurahan Allah untuk bangsanya. Musa tidak mengambil keuntungan pribadi, meskipun Allah menjanjikan Musa bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang lebih kuat dan besar. Ya, jadi ketika Allah ingin menghukum bangsa Israel, melenyapkan mereka, ya di ayat yang ke-12 tadi bahwa Tuhan menjanjikan kepada Musa bahwa Tuhan akan menjadikan keturunan Musa menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang lebih kuat daripada bangsa Israel ini. Tapi dalam hal ini, kita perhatikan, Musa tidak mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan
atas dosa bangsanya. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ketika Musa datang kepada Tuhan meminta pengampunan, ya, Tuhan mendengar permohonan Musa sebagai seorang pengantara dan tidak jadi membinasakan seluruh bangsa Israel. Ya, jadi Musa dalam hal ini dia mengantarai bangsanya untuk mendamaikan dengan Allah, dan Allah mendengar permohonan Musa. Tuhan menjawab permohonan Musa dengan memberikan pengampunan kepada bangsa Israel. Namun, pengampunan yang diberikan oleh Tuhan tidak menghapus akibat dari dosa yang mereka lakukan. Sekali lagi, bangsa ini diampuni oleh Allah oleh karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Namun konsekuensi atau akibat dari dosa yang mereka lakukan tetap mereka tanggung. Apa itu? Yaitu bahwa orang-orang yang berumur di atas 20 tahun mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya, jadi konsekuensi yang mereka harus hadapi, mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Saudara-saudara, mereka yang menista Tuhan, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka yang tidak menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup mereka, maka mereka tidak akan menikmati tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Baik, itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua berkaitan dengan pengantaraan Musa. Nah, pengantaran Musa bagi bangsa Israel ya dengan Allah itu adalah gambaran. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Musa ya mendamaikan sebagai pengantara antara bangsa Israel dengan Allah itu adalah gambaran 1400 tahun kemudian seperti yang dilakukan oleh Yesus sebagai pengantara bagi umatnya dengan Allah Bapa. Jadi Musa sebagai gambaran ya apa yang dilakukan oleh Yesus 1400 tahun kemudian ketika Yesus datang ke dunia ini, dia mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah Bapa melalui darahnya sendiri. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 19, saya ingin bacakan ya. 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan demikian. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya, jadi Allah telah mendamaikan dunia ini melalui perantaraan Kristus. Kalau kita baca di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-19, ya, ini adalah salah satu doa ya yang disampaikan oleh Musa kepada Allah ya ketika bangsanya melawan atau memberontak kepada Allah. Ya, Bilangan 14 ayat 19 dikatakan, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini. Sudah perhatikan itu. Ya, jadi Musa dia memohon, dia berdoa, dia meminta kepada Allah untuk mengampuni bangsanya atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, itu sama persis yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Dalam Lukas 23 ayat 24, Yesus katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lihat, jadi apa yang dilakukan oleh Musa itu merupakan gambaran apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai seorang pengantara. Dalam hal ini, Yesus menjadi pengantara antara Allah dengan manusia berdosa. Yesus memohon pengampunan dari Bapanya
bagi manusia yang bertobat dan percaya kepada Dia. Ya. Saudaraku, pengampunan dari Allah menjadikan awal yang baru bagi setiap orang akan menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi melalui pendamaian yang dilakukan oleh Yesus, maka itu merupakan awal baru kehidupan bagi seseorang yang percaya dan menerima Dia untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi ketika kita sudah didamaikan oleh Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita akan mendapat gelar. Sekali lagi, kita akan mendapat gelar, yaitu menjadi anak-anak Allah. Inilah awal yang baru, awal yang baik bagi mereka yang percaya dan bertobat atas dosa-dosa mereka. Baik, pelajaran apa yang kita dapatkan di pelajaran hari Rabu ini? Ya, jadi pelajaran apa yang kita dapatkan atau poin penting apa yang kita dapatkan dari pelajaran hari Rabu ini tentang seorang pengantara? Yang pertama adalah menista Allah dan tidak percaya kepada Allah itu adalah dosa yang mematikan. Ya, sekali lagi, menista Allah dan tidak percaya kepada Allah dan tidak menghargai perbuatan-perbuatan Allah itu adalah dosa yang mematikan. Yang kedua, meskipun sudah diampuni, dosa tetap membawa konsekuensi secara pribadi. Ya, jadi meskipun dosa kita sudah diampuni, ya, tapi dosa itu tetap membawa konsekuensi yang akan dialami oleh seseorang. Lalu yang ketiga, jangan pernah mengambil kesempatan atau keuntungan pribadi atas kesalahan atau orang lain. Ya, sebagaimana Musa menjadi pengantara bagi umatnya, bangsa Israel, Yesus juga menjadi pengantara kita dengan Bapa, sehingga kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Kita memiliki janji-janji Allah melalui firman-Nya. Kita akan menikmati kehidupan kekal bersama dengan Allah, dan pendamaian yang dilakukan oleh Yesus itu membuat hidup kita menjadi tenang dan tidak gelisah lagi. Jadi orang yang diampuni dosanya, maka hidupnya akan dipenuhi dengan kedamaian. Hidupnya akan merasa tenang oleh karena dosanya sudah diampuni melalui pengampunan yang diberikan oleh Yesus. Oleh karena Dia telah mengantarai kita dengan Bapanya yang di sorga. Jadi inilah pelajaran kita pada siang hari ini, di hari Rabu, tentang seorang pengantara. Sebagaimana Musa sebagai seorang pengantara bagi bangsa Israel dengan Allah, maka Yesus saat ini, Dia juga sebagai pengantara kita dengan Bapa kita yang di sorga. Ketika kita didamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus, maka kita akan dipimpin oleh Allah dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi anak-anak Allah, di mana kehidupan kita tidak gelisah lagi. Ya, kita akan mendapatkan kedamaian, kita akan mendapatkan ketenangan, karena Yesus sangat memperhatikan kita, Yesus sangat peduli dengan kita, Yesus akan memimpin kehidupan kita, dan Yesuslah yang akan membawa kita pulang ke rumah, yaitu ke tanah Kanaan semawi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Kursina. Itulah sebabnya ada istilah Alfa dan Omega. Ia adalah yang awal dan yang akhir. Jadi kita bersyukur atas pelajaran Sekolah Sahabat pada siang hari ini.
kiranya berkat yang sudah kita terima dapat kita bagikan kepada orang lain. Sebagaimana kita sudah diselamatkan, maka akan lebih banyak lagi orang yang akan diselamatkan melalui karya yang Tuhan emban di pundak kita bersama. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa nanti malam, ada KKR malam yang keempat, ya, untuk kembali kita boleh belajar firman Tuhan bersama. Saya silakan kepada Saudara Simon untuk melayangkan lagu tutup dari studio. Ya, baik, kita sama-sama berdoa. Bapa Semawi, Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani, Allah yang telah memilih dan mengangkat kami menjadi putra-putrimu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh bersekutu bersama-sama untuk beribadah, untuk belajar, untuk memuji, untuk mendengarkan akan suara Tuhan. Kiranya pertemuan kami ini, ibadah kami ini boleh menjadi kurban bakar yang harum di hadapan Tuhan, dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kami. Bapa Semawi, kiranya Engkau akan mendengar setiap seruan doa kami yang kami panjatkan di hadapan-Mu pada siang hari ini. Biarlah Engkau akan menerima kurban doa kami ini, dan Engkau akan menjawabnya sesuai dengan kemurahan-Mu. Secara khusus kami juga berdoa untuk Bapak Jack yang saat ini terpapar COVID-19 ya Tuhan. Dia membutuhkan pertolongan-Mu. Dia membutuhkan jamahan-Mu. Dia membutuhkan kuasa kesembuhan-Mu. Biarlah Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan dia dari sakitnya. Secara khusus Bapak Ronald Tambunan yang menemani dan mengurus segala sesuatunya, biarlah Tuhan juga akan berikan kesehatan, hikmat dari sorga, agar segala sesuatu boleh berjalan dengan lancar dan nama Tuhan yang dimuliakan. Bapa di sorga, berkati masing-masing kami semua yang hadir pada saat ini. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, kekuatan,
Tuhan jauhkan dari sakit penyakit maupun mara bahaya, sehingga nanti malam dan besok siang kami boleh berjumpa kembali di Zoom ini untuk tetap dan terus beribadah dan melayani Engkau ya Tuhan. Sementara kami akan berpisah, sertai kami Tuhan dalam melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dengarlah doa kami ini, hanya di dalam satu nama yang indah, nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita pada saat ini. Kita akan kembali mempelajari pelajaran firman Tuhan yang akan tentunya memberikan kekuatan bagi kita. Baik, saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan kita akan melihat bagaimana, kalau tadi malam kita sudah mempelajari bagaimana keluarga daripada Musa sendiri, ya, keluarga daripada Musa sendiri telah menjadi menjadi satu, boleh dikatakan seperti batu sandungan kepada dalam pelayanan yang dibawakan oleh Musa. Maka pada saat ini kita lihat bukan hanya dari perkataan itu akan terjadi, tetapi dari perkataan itu dapat menuju kepada satu hal yang boleh katakan berlaku secara fisik, ya. Berlaku secara fisik. Kita akan melihat bagaimana umat-umat Tuhan di zaman dahulu, ya, di zaman Musa pada saat itu, bukan hanya mereka menggerutu itu dengan perkataan yang mereka katakan, tetapi kita akan lihat bagaimana itu juga dapat berakibat fatal karena mereka dapat menyerang Musa ataupun pemimpin-pemimpin Tuhan lainnya itu dengan serangan-serangan fisik, ya, dengan ancaman-ancaman fisik. Dan ini semua oleh sebab kita dapat melihat bagaimana mereka sepertinya seakan-akan mereka sedang melakukan atau memiliki mereka seakan-akan sedang melakukan sesuatu hal yang realistis, tetapi sesungguhnya yang mereka lakukan adalah ketidakpercayaan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang kegelisahan yang akan menyebabkan pemberontakan yang terjadi di antara umat-umat Tuhan pada saat yang lalu. Mari kita membaca, ya. Cerita dimulai dengan nada positif. Apa positifnya? Bangsa Israel akhirnya mencapai perbatasan Kanaan dan 12 mata-mata dikirim untuk menjelajahi negeri itu. Dan laporan mereka luar biasa. Nah, baca laporan mata-mata itu dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 33, dan pada titik mana harapan orang Israel itu hancur. Kita lihat dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 33, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Jadi positif sekali, ya. Positif sekali apa yang mereka katakan, tempat yang Tuhan janjikan itu yang mereka belum pernah lihat, yang nenek moyang mereka sudah pernah lihat, tapi mereka belum pernah lihat, itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi poin pertama, fakta dilihat, fakta itu susu dan berlimpah-limpah susu dan madunya. Fakta berikutnya, kota-kotanya itu kuat, berkubu. Fakta berikutnya, orang-orangnya itu besar-besar. Itu tidak dapat disangkal, ya. Tetapi di sini dikatakan pada saat mereka berkata tentang orang-orang tersebut, ada nada-nada, ada sifat-sifat seakan-akan mereka mulai gentar apa yang dilaporkan. Tetapi Kaleb mencoba untuk menenteramkan hati. Jangan khawatir, dengan kata lain, jangan khawatir, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang ke-12, cuma dua, ya, Kaleb dan Yusak atau Yosua yang memiliki pikiran positif, sedangkan ke-10 pengintai lainnya itu apa? Berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Itu dari satu sisi mereka melihat seperti kita sudah sering katakan, bagaimana mereka melihat kemampuan mereka untuk melawan raksasa-raksasa atau orang-orang besar yang ada di tanah Kanaan, dan pada saat mereka hanya melihat diri mereka sendiri, mereka katakan kita tidak dapat maju menyerang bangsa-bangsa itu, ya. Dan inilah yang kemudian mereka katakan, mereka menyampaikan kepada orang Israel, bukan hanya kepada Musa dan Harun, tapi mereka juga sampaikan kepada seluruh umat-umat Israel, ya. Tentang kabar apa? Dikasih ini dikatakan kabar apa? Kabar busuk, ya.
Kenapa busuk? Karena mereka pesimistik. Kabar itu adalah kabar yang melemahkan, bukannya yang menguatkan. Di sana mereka katakan apa? Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Jadi mereka bukan melihat Tuhan, tapi mereka melihat apa? Diri mereka seperti belalang. Ya, demikian juga mereka melihat kami itu bagaikan belalang, sedangkan mereka itu orang-orang apa? Orang-orang raksasa. Nah, mungkin di sini mereka katakan negeri yang memakan penduduknya, tapi itu mungkin bukan makan sehari-hari, tetapi pada saat orang-orang Kanaan itu mempersembahkan korban, kadang-kadang mereka mempersembahkan korban itu manusia yang dikorbankan, ya. Manusia yang dikorbankan. Jadi kita lihat bagaimana pesimistik sekali orang-orang 10 pengintai tersebut dan mereka mempengaruhi orang-orang Israel lainnya. Walaupun pelajaran sahabat kita katakan, walaupun ada campur tangan Kaleb, ada campur tangan Kaleb, suara-suara orang yang ragu dan skeptis itu mengunggulinya. Israel tidak berangkat untuk menaklukkan apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dan dengan kegelisahan hati mereka, dengan restlessness, mereka memilih menangis dan bersungut-sungut daripada berbaris dan berteriak untuk kemenangan. Ketika hati kita gelisah, kita bergumul untuk berjalan dengan iman. Kegelisahan bagaimanapun tidak hanya mempengaruhi emosi kita, tapi itu mempengaruhi rohani kita, ya, tidak berjalan dengan iman. Nah, para ilmuwan memberitahu kita bahwa ada garis persamaan, ada garis lurus sebab dan akibat antara terlalu sedikit istirahat, termasuk kurang tidur, dan pilihan buruk yang kita miliki. Itu apa? Yang mengakibatkan obesitas, kecanduan, dan lebih banyak kegelisahan dan ketidakbahagiaan. Ya. Jadi ada sebab akibat antara apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita dalam hal istirahat dengan pilihan-pilihan buruk. Ya, seperti kalau kita tidak cukup tidur, maka pada saat kita mengambil keputusan, maka seringkali itu tidak dengan pikiran yang rasional atau tidak membawakan hasil yang baik dari ketidak adanya waktu yang cukup untuk tidur. Lalu apa yang terjadi sebelumnya? Menurut Bilangan 14 ayat 1 sampai 10 ya. Oh, umat Tuhan itu kemudian saya akan singkatkan ya. Mereka bersungut-sungut, mereka menangis, malam itu bersungut-sungut, lebih baik kami mati di Mesir daripada di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami supaya tewas oleh pedang, istri dan anak kami menjadi tawanan, lebih baik kami pulang ke Mesir. Ya, selective memory. Ya, memori yang selektif mereka hanya ambil sedikit-sedikit saja. Ya, mereka katakan ya, di Mesir walaupun kami kerja keras, kami tidak kami tidak mati. Ya, dengan kata lain mereka padahal mereka setengah mati sekali di Mesir. Dan Dan keadaan mereka itu sangat menyiksa, mereka berteriak minta tolong pada Tuhan pada saat itu ya. Dan mereka berkata, mari kita angkat seorang pemimpin pulang ke Mesir. Tapi coba kita lihat apa yang Musa dan Harun lakukan ayat 5. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tidak diketahui mereka sujud menghadap siapa, tapi saya percaya mereka sujud menghadap ke Tuhan, ya, dengan kata lain mereka menyerah, ingin menyatakan penyerahan mereka kepada Tuhan, ya, dan juga kerendahan hati mereka ingin merasa waduh bangsa ini sudah memang bebal, keras kepala sekali, ya. Tapi itulah pada saat mereka sujud itu dilihat oleh seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Lalu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang mengintai negeri itu mengoyakkan pakaian lalu berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya, luar biasa bagusnya, ya, artinya dengan lain. Tapi dikatakan apa? Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka iya, Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak pada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab kita akan telan habis. Walaupun mereka raksasa, Yosua dan Kaleb katakan kita akan telan mereka. Kalian pikir kita belalang, tapi bersama dengan Tuhan kita akan telan mereka, ya. Habis, ya, telan mereka dengan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Jadi dengan kata lain,
Inilah iman daripada Yosua dan Kaleb. Mereka katakan apa? Yang melindungi mereka, ilah mereka. Kalaupun ada ilah ya, itu sudah meninggalkan mereka. Tuhan sudah apa? Menghalau mereka. Jangan takut kepada mereka, tapi gantinya umat-umat ini beriman. Segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Hal-hal berubah. Dari buruk menjadi lebih buruk. Permohonan putus asa Kaleb, jangan memberontak pada Tuhan. Bilangan 14 ayat 9, tidak dihiraukan. Dan seluruh rakyat bersiap untuk melempari para pemimpin mereka. Kegelisahan, restlessness, menyebabkan pemberontakan, dan pemberontakan pada akhirnya menyebabkan kematian. Ya, kematian, kita tahu apa yang terjadi pada saat itu. Orang-orang yang memberontak ini, mereka tidak akan masuk ke negeri perjanjian. Nah, coba kita lihat, cukup menarik saudara, sebelum kita membaca kutipan daripada Ellen White berikut ini, coba kita lihat ya sebagai satu tambahan di tengah-tengah pelajaran kita. Sejauh ini kita dapat melihat bahwa dosa-dosa yang mendapatkan ancaman hukuman langsung di padang gurun itu adalah pada saat mereka melanggar apa yang tertulis dalam 10 firman Tuhan, seperti berzina, membunuh, ya. Itu semua mereka mendapatkan hukuman mati. Tetapi di sini kita dapat melihat bahwa di luar daripada seperti yang kita lihat ya, 10 firman Tuhan, percayaan, orang-orang yang tidak memiliki iman, ya, faithlessness, orang-orang yang tidak hidup menurut iman, mereka mendapatkan hukuman mati. Seperti saat mereka berzina, membunuh dan melanggar hukum Tuhan. Jadi tidak heran kita Roma berbicara bahwa dosa itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan di luar daripada iman. Ya, di luar iman, itulah dosa. Kenapa? Pada saat kita berada di luar iman, kita berada di luar Tuhan. Dan pada saat kita berada di luar Tuhan, yang ada hanyalah maut atau kematian. Dan inilah yang dapat kita lihat dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Dan mungkin kalau Anda katakan, oke, mungkin ternyata ada hukum yang dilawan, yang dilanggar pada saat kita tidak memiliki kepercayaan, pada saat kita bersungut, pada saat kita tidak percaya. Apa kira-kira hukumnya? Mungkin yang dapat kita katakan adalah jangan ada padamu Allah lain atau ilah lain di hadapanku, on my face. Kalau kita memiliki keraguan-raguan dengan orang raksasa, dengan masalah-masalah besar yang kita miliki, maka kita sudah mengilahkan masalah besar tersebut. Maka kita sudah mengilahkan orang-orang pembesar-pembesar yang kita anggap lebih besar daripada Allah kita. Dan itulah hukum yang kita langgar, yaitu jangan ada ilah lain di hadapan Tuhan. Jadi pada saat saudara dan saya tidak beriman, maka itu dapat menyebabkan apa? Kematian, seperti yang dialami oleh orang-orang pengintai-pengintai dan orang-orang Israel yang tidak percaya saat itu. Pena inspirasi, katakan dari buku Alfa dan Omega jilid 1, sana dikatakan, pengintai yang tidak setia itu memaki-maki Kaleb dan Yosua dengan keras, dan teriakan terdengar untuk melempari mereka dengan batu. Orang banyak yang sudah tidak waras itu kemudian memungut batu untuk membunuh orang-orang yang setia itu. Mereka maju ke depan sambil berteriak-teriak seperti orang gila. Dan dengan mendadak, batu-batu itu berjatuhan dari tangan mereka. Satu suasana hening telah mencekam diri mereka. Dan mereka pun gemetar ketakutan. Allah telah turun tangan untuk menghalau usaha mereka mengadakan pembunuhan. Kemuliaan hadiratnya seperti terang yang menyala-nyala, menerangi kemah suci. Semua orang melihat tanda dari Tuhan. Satu pribadi yang lebih berkuasa daripada mereka telah menyatakan dirinya. Dan tidak seorang pun berani meneruskan perlawanan atau pemberontakan mereka. Para pengintai yang membawa laporan palsu itu membungkuk penuh ketakutan dan dengan nafas yang terengah-engah pergi ke kemah atau ke tempat-tempat tinggal mereka, kemah-kemah mereka pribadi. Jadi disinilah kita lihat bahwa orang-orang pengintai-pengintai ini telah mempengaruhi seluruh umat Israel pada saat itu. Adalah dikatakan apa? Membawa laporan palsu. Ya, mereka ada laporan palsu bukan berarti semua yang mereka katakan itu salah semua. Tapi laporan palsu itu adalah apa?
Ada kebenaran sedikit tapi kemudian dicampurkan dengan ketidakbenaran. Lalu kemudian dibuat kesimpulan yang salah. Mereka tidak akan sanggup mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan. Itulah laporan palsu tersebut. Dan Allah menunjukkan kuasanya kepada mereka itu. Saat itu, pelajaran kemudian kita ditutup. Saat itu kemuliaan Tuhan memanifestasikan dirinya di depan umum. Ketika kita membaca cerita dalam Bilangan 13 dan 14 ya, 14 ini. Sepertinya seluruh adegan telah membeku saat mereka hendak melempar batu ya. Dan kita sekarang mengetahui secara rahasia percakapan antara Allah dengan Musa. Tuhan mengakui bahwa meskipun batu-batu itu dimaksudkan untuk Musa dan Kaleb dan Yosua, pada akhirnya pemberontakan diarahkan melawan Allah sendiri. Ya tadi malam Saudara Didi berbicara tentang harus kita berhati-hati. Ya, saya harus katakan sebagai berikut Saudara ya, sebagai pendeta. Ya. Saya sebagai pendeta untuk memimpin satu jemaat itu adalah satu tantangan yang besar. Besar bukan karena masalah di jemaat. Besar karena apa? Saya adalah orang berdosa yang akan memimpin orang berdosa. Jadi dari segi pandangan manusia, itu adalah satu hal yang boleh dikatakan seperti orang buta menuntun orang buta. Dan disinilah yang saya harus melihat bahwa yang dapat saya katakan kepada diri saya sebagai seorang pendeta di Jemaat Fisdak adalah pendeta Rantung. Ya, bukan kamu yang memimpin. Kamu orang berdosa. Tapi biarlah kuasa Tuhan yang yang kamu minta untuk menuntun. Ya, kuasa Tuhan. Kenapa kalau hanya berfokus kepada diri saya sendiri, maka ini adalah orang buta yang menuntun Menuntun orang buta. Tetapi seperti yang kita lihat, yang dinyatakan oleh Saudara Didi, ya, yang Saudara Didi katakan tadi malam, ya, hati-hati kita pada saat kita mengkritik ataupun menyerang hamba-hamba yang sudah Tuhan tentukan. Ada kalanya, tentu saja, saya patut untuk dikecam oleh sebab kesalahan saya, tentu saja. Ya, tetapi ada kalanya mungkin kita harus melihat gantinya kita mengecam untuk menjatuhkan. Mungkin bagaimana kalau kita secara konstruktif kita mengkritik untuk membangun. Ya, bagaimana caranya kita dapat bekerja bersama untuk membangun keutuhan. Tetapi inilah ya ada manusia-manusia yang ada umat-umat manusia, tentu saja tidak semua, yang bukannya mengkritik untuk membangun tapi mengkritik untuk menjatuhkan. Dan salah satu bagian daripada kritik itu ya adalah pada saat kita mengeluh, komplain seperti kita katakan tadi malam ya. Salah satu ya, kita komplain terus, menggerutu terus. Ya. Dan itu adalah seperti pelajaran kita pada malam hari ini adalah satu pemberontakan yang walaupun seakan-akan mereka marahnya, tujuan pemberontakan itu ditujukan kepada Kaleb dan Yosua yang memiliki suara yang berbeda dengan 10, dengan suara mayoritas. Ya, seringkali kita berpegang kepada suara mayoritas. Ini ada 10 pengintai mayoritas, lalu ada 2 yang memiliki suara yang bertentangan. Sebagai manusia, seringkali kita memilih untuk ikut yang mayoritas. Ya, dan mereka kemudian hendak membinasakan Kaleb, Yosua, dan juga Musa. Tetapi seperti yang kita lihat dari pelajaran kita, pemberontakan terhadap Musa atau hamba-hamba Tuhan seperti Yosua dan Kaleb, itu adalah pemberontakan terhadap Allah. Kita lihat sini. Bilangan 14 ayat 2 katakan, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Mereka bersungut-sungut. Tetapi kita lihat apa yang Allah katakan di dalam Bilangan 14 ayat 27. Allah katakan, mereka bukan bersungut pada kamu. Tapi ini Allah katakan, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Bukan kepada Musa dan Harun. Pada saat itu Tuhan katakan mereka sesungguhnya bersungut-sungut kepadaku. Jadi pada saat kita bersungut-sungut, komplain ya dalam kehidupan kita ya, maka sesungguhnya kita bersungut-sungut kepada Allah. Ya. Dan Tuhan katakan segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Tuhan tahu setiap perkataan kita. Tuhan tahu setiap persungutan kita. Tuhan tahu setiap komplain kita. Tadi malam sesudah acara ya, kita ada diskusi tambahan sedikit ya. Tidak lagi ada di live stream. Tapi inilah yang sering kali kita ya. Dengan adanya sosial media saat ini, pada saat kita komplain, pada saat kita
menyerang pemimpin-pemimpin, kita seringkali merasa tidak ada beban. Kenapa saya katakan tidak ada beban? Kalau saya berbicara saat ini, saya sadar di depan saya ini mungkin hanya ada kamera, hanya ada lab, ada desktop, ya. Tetapi saya ada dalam pikiran saya bahwa ada puluhan orang yang saat ini sedang mendengar apa yang saya katakan. Jadi saya harus berhati-hati dengan apa yang saya katakan. Saya harus pikirkan. Ya, semua catatan saya, apa yang saya harus katakan itu umumnya Anda sudah bisa lihat, ya. Ayat-ayatnya, dan ada notes yang Anda tidak bisa lihat apa yang akan saya katakan. Kenapa? Karena saya harus berhati-hati. Saya harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Tetapi seringkali pada saat kita tidak sedang live stream atau seperti apa, kita hanya tulis balas di status orang, maka kita tidak lihat siapa-siapa. Kita hanya kritik, aduh pendeta ini, aduh ketua jemaat ini, aduh saudara ini, atau ada mungkin bukan orang dalam gereja saja, ada istri yang bilang, aduh kita suami saya ini memang cuma lihat-lihat foto pacar dulunya dan lain sebagainya. Dia tulis di wall misalnya, ya, di Facebook wall. Dia tidak tahu, atau kita tidak tahu seringkali, pada saat kita menulis itu, kita bukan hanya berhadapan dengan diri kita sendiri dan cellphone atau laptop atau komputer kita yang saat kita menulis status tersebut. Ada ribuan mungkin orang yang akan membaca. Ya, dan pada saat itu sudah Anda send, Anda kirim, maka nasi sudah menjadi bubur. Jadi hati-hati pada saat kita, khususnya di zaman, ya, di zaman sosial media saat ini, pada saat kita berkomentar, ya, atau lagi kita menyerang satu dengan lain. Sudahlah, menyerang hamba-hamba Tuhan, tapi menyerang satu dengan lain, apalagi tentunya menyerang hamba-hamba Tuhan, ya, karena ini dapat dikatakan kita menyerang Allah sendiri. Nah, persungutan, kenapa itu berbahaya? Kenapa Tuhan katakan itu persungutan padaku? Persungutan itu pada akhirnya bukanlah respons hati kita terhadap keadaan atau seseorang yang ada yang kita sedang sunguti. Tetapi persungutan itu pada akhirnya respons hati kita terhadap Tuhan. Ya, respons hati kita terhadap Tuhan. Tidak heran Mazmur 106 ayat 14 katakan apa yang dilakukan oleh orang Israel di padang gurun. Ya, mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Ya. Jadi apa yang kita lakukan terhadap sesama, terhadap orang lain berdasarkan keadaan-keadaan yang kita alami saat ini, maka kita sedang mencobai bersungut kepada Allah. Nah, saya harus jujur. Persungutan, ini orang-orang Israel bersungut. Persungutan itu adalah, boleh dikatakan sifat alamiah dari manusia. Semua kita itu tidak pernah tidak bersungut. Semua kita itu bersungut, entah di dalam hati, entah dikatakan, entah kita apa. Pada saat kita bangun, aduh, pagi-pagi hujan lagi, aduh salju dan lain sebagainya. Aduh salju, aduh panas sekali pagi ini. Aduh gimana mau kerja pagi ini dan lain sebagainya. Lalu begitu masuk, aduh makanan, kenapa istri cuman masak begini terus? Ya, nggak masak yang lain dan lain sebagainya. Ada yang dalam hati, ada yang kita apa? Katakan. Nah, semua kita itu boleh dikatakan apa ya? Semua kita itu menggerutu, grumble, bersungut. Tetapi ada yang memiliki apa ya? Yang boleh dikatakan apa ya? Ada yang orang-orang yang lebih sering memiliki kapasitas bersungut yang lebih daripada orang lain. Jadi poinnya adalah bagaimana kita meminimize persungutan itu dari dalam kehidupan kita. Kalau bisa ya, kalau bisa hampir zero lah ya dengan kata lain ya. Tapi itu adalah boleh dikatakan basic human behavior ya. Nah, seringkali kita katakan apa? Seringkali kita katakan oh kita bersungut, kita coba untuk apa ya? Kita coba untuk bungkus kata bersungut. Oh pendeta, saya tidak sedang bersungut, pendeta. Saya hanya sedang apa? Mengutarakan apa yang ada dalam hati saya. Jadi saya sesungguhnya tidak bersungut. Atau mungkin kita katakan gitu. Atau kita katakan, oh pendeta, saya tidak bersungut. Saya hanya lagi jujur ini pendeta. Saya ingin jujur untuk membicarakan kepada pendeta tentang saudara A atau saudari B. Tentang suami saya, tentang istri saya. Tapi sesungguhnya itu adalah apa ya? Cuma dipermanis persungutan tersebut dengan istilah-istilah seperti jujur, ya, venting, ya, getting something out of my chest, keluarkan beban kita dan lain sebagainya. Bahkan ada yang katakan, oh pendeta, saya sedang sharing prayer request. Saya sedang apa?
membagikan pokok-pokok untuk didoakan, tapi sungguhnya kita sedang apa? Bersungut. Jadi mari kita apa? Mari kita berintrospeksi. Pada saat saya berbicara kepada orang lain, apa motif saya? Pada saat saya menceritakan tentang suami, istri saya, tentang pendeta saya, tentang ketua jemaat saya, tentang anggota-anggota saya di Fisdak, pada saat berbicara dengan pendeta lain atau orang lain, apa motif saya? Apa tujuannya? Saya menceritakan tentang keadaan mereka untuk jadi pokok doa, atau saya sedang bersungut, aduh memang payah nih jemaat ini nih. Apa itu kira-kira? Ya. Jadi mari kita lihat, pada saat kita bersungut, sekali lagi, kita sedang sedang mempertanyakan kesetiaan Allah. Kita sedang meragukan kesetiaan Allah, kemampuan Allah untuk membantu kita dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat sedikit apa arti kata apa. Kata kita bersungut, menggerutu, ya, grumble, bahasa Inggrisnya grumble. Oxford Dictionary cukup menarik, katakan bahwa kata bersungut, menggerutu ini berasal dari bahasa French grommeler, ya, yang artinya kita bergumam pada diri sendiri, ya. Dan grommeler juga itu berlaku untuk hewan. Artinya hewan-hewan itu juga dapat dikatakan melakukan grommeler, ya. Itu berarti apa? Mereka bergumam, mendengus, atau menggeram di antara gigi, ya, gigi yang terantuk-antuk, ya. Jadi tidak heran itu ada unsur hewani tentang menggerutu, ada unsur fisik atau jasmania dalam menggerutu, seperti gigi yang berantukan atau nafas yang seperti hewan seperti bull, ya, seperti seperti kalau di Spanyol, ya, di Spanyol kita sering lihat ada sapi liar, ya, ada keluar asap dari hidungnya. Jadi ada unsur hewani pada saat kita menggerutu, karena seringkali kalau kita menggerutu kan ada nafas yang keluar, gigi yang berantukan. Jadi ada unsur hewaninya menurut Oxford Dictionary, ya. Jadi menggerutu itu berbeda dengan kita berdebat. Berdebat itu tidak berwujud, tidak ada masalah fisiknya di dalamnya, ya. Tidak ada nafas-nafas yang keluar atau gigi-gigi yang berantukan, tapi apa? Pada saat kita berdebat itu dapat menjadi rasional dan dapat memberikan pencerahan, tapi tidak dengan bukan pada saat kita bersungut, menggerutu, grumbling, bergumam pada dirinya. Nah, kenapa kita seringkali menggerutu? Karena kita negatif, ya. Yang kita lihat adalah hal-hal yang negatif. Gelas, seperti ada orang yang positif melihat bahwa gelas itu setengah penuh, dia melihat ada isinya, ada positifnya. Ya, untunglah masih ada setengah airnya. Tapi kalau orang yang negatif, loh kok tinggal setengah? Gimana ini? Saya maunya penuh, kenapa ini tinggal setengah? Aduh, kok sial sekali hidup saya ini. Ya, dia hanya lihat kosongnya, setengah kosong. Gantinya dia melihat setengah dia setengah penuh. Atau pada saat dia melihat mawar, dia bilang, aduh kok ada durinya? Kok ada durinya di mawar ini? Gantinya kita melihat warna mawar yang indah, harum yang indah, ya. Sehingga tidak heran Alphonse Karr katakan beberapa orang selalu menggerutu karena mawar memiliki duri, tetapi saya bersyukur karena duri memiliki mawar. Orang menggerutu katakan mawar memiliki duri. Tapi saya lihat yang berbeda. Saya bersyukur Tuhan, puji Tuhan, ada duri yang memiliki mawar. Bukannya mawar yang berduri, tapi duri yang bermawar, ya. Dengan kata lain. Jadi inilah karena ketidakpuasan, ya, hanya melihat Allah dari segi negatif, ya. Kok kosong gelasnya? Oh, ini gelasnya penuh. Puji Tuhan, masih ada hal yang dapat diminum. Firman Tuhan mengatakan jangan kita Jangan bersungut, saudara. Jangan menggerutu, ya. Jangan. Orang Manado bilang, bamutung. Jangan suka bamutung. Filipi 2:14-15 katakan lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Artinya, segala sesuatu. Loh, ternyata kalau sakit gigi, nggak boleh saya bersungut. Jangan. Nah, sekali lagi, lebih gampang mungkin kita baca ayatnya, hafal ayatnya daripada kita lakukan, ya. Tapi inilah kehidupan kita, ya. Aduh, kenapa ini sakit gigi? Aduh, kenapa saya kena COVID? Aduh, kenapa saya kena ini? Aduh, kenapa gajinya berkurang? Dan lain. Tapi firman Tuhan katakan, jangan, segala sesuatu itu jangan bersungut-sungut. Ya.
Jangan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Kita memiliki aib, kita memiliki noda, ya, saat kita apa? Bersungut-sungut. Ya, kok begini nih gereja? Aduh, kenapa ini? Ya, sekali lagi, ya, boleh kita apa? Berdebat, boleh kita apa ya? Memberikan konstruktif, ya, kita memiliki apa? Pandangan-pandangan konstruktif. Tapi mari kita lihat, bertanya dulu. Pada saat saya mau berbicara, ya, atau saya menulis, apakah motif saya? Apakah supaya keluarga saya dapat dibangun? Apakah supaya pasangan saya dapat bertumbuh? Apakah supaya gereja saya dapat berkembang? Atau apa kira-kira motif kita? Pada saat saya ingin menyampaikan isi hati kita, kejujuran hati kita, apa motifnya? Ya, tapi kalau kita bersungut-sungut hanya supaya karena apa? Karena kita melihat, karena ada yang kita tidak sukai, tapi kita tidak memiliki apa? Pokok-pokok pikiran untuk memperbaiki hal yang kita tidak sukai, maka kita sudah bersungut-sungut, ya. Tapi kalau kita bersungut-sungut, sini katakan apa? Maka kita beraib dan bernoda. Kalau kita tidak bersungut-sungut, kita tidak beraib dan tiada bernoda. Dan ayat berikutnya katakan apa? Selanjutnya dikatakan apa? Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Kalau kita bersungut-sungut, maka kita adalah orang yang bengkok hatinya dan apa? Sesat. Anak-anak Allah itu tidak bengkok hatinya dan tidak apa? Tidak sesat. Dan kalau kita tidak bersungut-sungut, dikatakan apa? Kamu akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kalau saja kita apa ya, memiliki hal-hal yang bisa, tentu saja kita harus buka mata terhadap kekurangan-kekurangan di keluarga, di rumah, di gereja, di tempat bekerja. Tapi marilah kita memiliki motif yang benar. Marilah kita kalau kita mau harus bicarakan hal tersebut, doakan dahulu. Kita selalu sudah lihat itu ya, Lukas 12 ayat 12, Roh Kudus, biarlah Roh Kudus yang akan mengeluarkan perkataan yang keluar dari mulut kita. Ya, tapi jujur, nggak apa-apa jujur. Biarlah kejujuran kita itu untuk membangun, bukan untuk bersungut-sungut, ya, atau berbantah-bantahan. Obatnya bagaimana? Ya, yang obatnya salah satu ya. Billy Graham katakan, grumbling and gratitude are for the child of God in conflict. Dikatakan apa? Di sini dikatakan apa? Menggerutu dan bersyukur untuk anak-anak Tuhan adalah berada dalam satu konflik. Jadi nggak bisa cocok. Bagaikan air dan apa? Air dan minyak. Antara bersungut dan apa? Bersyukur. Jangan kita gabungkan orang yang bersyukur dan orang yang bersungut. Tidak. Nggak bisa bergabung itu. Itu nggak bisa bergabung. Ya. Jadi dikatakan apa? Grumbling and gratitude are for the child of God in conflict. Selalu berada dalam situasi konflik. Be grateful. Bersyukurlah. Maka Anda tidak bersungut. Kalau Anda bersyukur, Anda tidak akan bersungut. Grumble, bersungut, maka Anda tidak akan bersyukur. Harus memiliki roh bersyukur. Harus memiliki roh bersyukur supaya kita tidak bersungut. Bersyukur. Tuhan masih memberikan kehidupan. Ya, Tuhan masih memberikan kehidupan walaupun ada mungkin masalah yang saya hadapi. Ya. Puji Tuhan, masih ada hal-hal yang positif yang dapat kita lihat. Ya, Mas, adakah dalam kehidupan kita saat melihat masalah-masalah kita fokus kepada masalah-masalah tersebut, lalu melihat kehidupan kita itu sudah setengah kosong, atau kita mesti melihat, oh, masih setengah penuh kehidupan kita, masih setengah penuh, ada hal-hal lainnya. Ya, mungkin ada saudara-saudari sekalian yang ditinggalkan oleh orang tua, ditinggalkan oleh kekasih kita. Lalu kita mulai, aduh, kenapa sial sekali hidup saya. Kalau kita hanya bersungut terhadap apa yang kita telah hilang, entah orang tua, anak, dan keluarga, entah itu yang mereka sudah tidak lagi berada dalam kehidupan kita, atau sudah meninggal. Ya, kalau kita hanya terus-menerus berfokus kepada kemalangan kita dan bersungut-sungut terhadap kemalangan tersebut, maka orang-orang lainnya, anak kita mungkin, keluarga kita lainnya, yang masih memerlukan kasih sayang kita, itu mereka juga akan jadi hilang. Kenapa? Karena kita masih sudah fokus kepada yang setengah kosongnya itu. Padahal masih ada setengah penuh yang ada, yang harus dapat menjadi perhatian kita. Jadi pada saat kita kehilangan A, bersyukur kita masih memiliki B.
kita kehilangan orang yang kita kasih, bersyukur kita masih memiliki Tuhan. Ya, masih memiliki Tuhan. Jadi carilah hal-hal yang penuh dalam kehidupan kita untuk kita syukuri. Maka sungut, ya, bersungut itu akan apa? Hilang. Mungkin hal lainnya yang ayat firman Tuhan Anda bisa cari sendiri ya. Yang dapat kita lihat juga adalah kita harus memilih apa? Contentment. Dapat merasakan kepuasan. Ya. Kita dapat bersyukur pada saat kita bercontentment, memiliki kepuasan dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Rasul Paulus katakan, aku sudah pernah hidup dalam apa? Pada saat aku kaya, berkelebihan, atau berkekurangan. Rasul Paulus katakan, tapi pada saat kita hidup dalam satu apa? Dalam kehidupan yang content, ya, kehidupan yang pada saat kita melihat apa, merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini, maka kita akan selalu bersyukur. Orang yang tidak puas, yang merasa tidak pernah puas, tidak akan bersyukur, tapi dia akan terus-menerus bersungut. Ya, Tuhan mau kita untuk bersyukur. Dan oleh sebab itu, kita mensyukuri bukan hanya apa yang kita miliki sekarang, yang kita bisa lihat sekarang, tapi lebih daripada itu kita bersyukur atas apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita di masa lalu. Inilah obat, ya. Obat untuk mengatasi bersungut dalam bersyukur adalah kita melihat apa yang Tuhan sudah lakukan di waktu yang lalu. Keluaran 16 ayat 32 sampai 34. Ini satu hal yang sangat menarik di sini ditulis ya. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, Keluaran 16, 32-34. Ambillah segomer penuh, ya dari mana ya diminta. Ambillah segomer penuh mana untuk disimpan turun-menurun, supaya keturunan mereka melihat roti, mana itu ya, yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu, Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-menurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Jadi di bilik yang maha suci itu, in the Ark of the Covenant itu ada terdapat di dalamnya itu mana. Untuk menjadi satu peringatan apa yang Tuhan sudah berkati mereka. Penyertaan Tuhan kepada mereka. Berkat-berkat Tuhan yang sudah dapat disyukuri kepada mereka. Dan coba lihat. Mana-mana itu pada saat di padang gurun, ingat. Anda hanya boleh ambil mana untuk satu hari, kecuali hari Jumat. Anda ambil untuk hari Jumat dan apa? Minggu. Tetapi hari Jumat dan hari Sabtu, hari Sabat. Ya, Anda ambil 2 kali di hari Jumat. Ya, kalau Anda melihat pelajaran-pelajaran kita yang lalu juga, Anda bisa baca juga dalam kitab Keluaran 6 kalau tidak salah ya. Anda melihat bagaimana mana itu tidak bertahan lama, hanya 1 hari atau paling tinggi 2 hari. Mana yang Anda simpan tiap hari besoknya busuk. Tapi coba lihat di sini. Mana yang disimpan yang Tuhan suruh untuk simpan di dalam tabut perjanjian itu tidak pernah busuk. Tidak pernah busuk, saudara. Disimpan turun-menurun, tidak pernah busuk. Kenapa? Karena apa yang Tuhan sudah lakukan bagi saudara dan saya, itu tidak pernah busuk. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita di waktu-waktu yang lalu, itu tidak akan pernah busuk. Itu akan tetap segar, menyegarkan. Kalau kita mau terus-menerus mengingat atau berada ya dalam satu persekutuan dengan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu akan selalu segar, tidak pernah busuk seperti mana yang ada di dalam Ark of the Covenant tersebut. Jadi itu yang harus kita apa? Kita harus melihat berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan di waktu yang lalu. Tidak heran. Pemazmur katakan, Mazmur 77 ayat 12 sampai 13. Aku hendak mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Ayat 13. Aku hendak bukan hanya ingat, Anda harus sebut. Ya. Anda harus katakan. Ingat lalu apa? Tell. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya. Dan sinilah ya, bukan hanya kita apa? Kita mengingat, kita apa? Mengucapkan, apalagi dikatakan. Mazmur 9 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben. Mazmur Daud ayat 2.
Ayat 2 ya, ini ayat 2 ya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi perbuatan-perbuatan Tuhan itu bukan hanya kita ingat, kita katakan, kita ucapkan, mungkin kita ucapkan dalam doa, tapi kita bagikan kepada orang lain. Ya, kita bagikan kepada orang lain. Dan apabila ini kita lakukan, bersyukur gantinya bersungut. Merasa puas, ya, merasa puas dalam segala sesuatu yang Tuhan berikan. Ingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Sebutkan apa yang Tuhan, hitung satu-satu segala berkat Tuhan. Dan bagikan apa yang kita sudah alami kepada orang lain. Maka kita akan mengobati satu penyakit yang sering kita dengar, yang disebut dengan istilah spiritual amnesia. Ya, kelupaan rohani. Kita melupakan pimpinan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi orang-orang Israel yang bersungut menggerutu, bergumum dalam di padang gurun. Mereka lupa keadaan mereka di Mesir. Mereka lupa perbuatan ajaib Tuhan yang sudah terjadi di Mesir. Tulah demi tulah, kematian anak sulung di Mesir. Mereka lupa Laut Merah yang terbagi dua. Mereka lupa mana yang Tuhan berikan. Ya, mereka lupa. Tapi kalau mereka lupa, saya berdoa, saudara, saya berdoa, biarlah saudara dan saya tidak pernah lupa. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.